Halo, saya Ona Olivia Kusumawati dengan NIM 30223111079. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terkait membahas materi MSDM Global dengan dosen pengampu Bapak Robert Tuabarasa MM. Jadi, MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia secara sederhana adalah fungsi dalam organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola khususnya manusia, mulai dari proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi, hingga hubungan kerja antara karyawan dan organisasi. Jadi intinya MSDM adalah tentang bagaimana organisasi mendapatkan orang yang tepat, menempatkan mereka di posisi yang tepat, mengembangkan potensi mereka dan memastikan mereka mau dan mampu beradaptasi serta berkontribusi secara maksimal pada tujuan organisasi. Kalau MSDM itu adalah tentang mengelola manusia dalam satu organisasi. Jadi, apa yang terjadi ketika organisasi itu beroperasi bukan hanya di satu negara saja, melainkan bisa beroperasi di puluhan negara sekaligus. Nah, disitulah muncul MSDM global yang kompleksitasnya meningkat secara eksponensial. Jadi inilah yang akan dibahas di dalam video ini, mulai dari konsepnya, tantangannya, strategi, hingga bagaimana perusahaan besar itu menghadapi semua ini. Kita masuk ke konsep awal, yaitu konsep dasar MSDM global. Terkait definisi dan tujuan MSDM. Nah, ada pertanyaan yang sangat mendasar yang perlu kita jawab terlebih dahulu. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia global? Secara sederhana, MSDM global adalah pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan secara terencana dan strategis untuk perusahaan yang beroperasi lintas negara, dengan mempertimbangkan perbedaan konteks, budaya, sosial, dan hukum yang berbeda-beda di setiap negara di tempat perusahaan beroperasi. Ini bukan sekedar memperluas MSDM konvensional ke skala yang lebih besar, melainkan sebuah pendekatan yang secara fundamental berbeda karena kompleksitas yang dihadapi juga jauh berbeda. Jadi, misalnya, ada sebuah perusahaan Indonesia yang membuka kantor di 4 kota, misalnya di Jakarta, New York, London, dan Tokyo. Dalam mengelola karyawan dari keempat kota tersebut, bukan hanya mengatur jadwal untuk rapat dengan mempertimbangkan perbedaan zona waktu, tapi juga perusahaan itu harus memahami bahwa karyawan di Jepang itu memiliki etos kerja yang tinggi. Kalau karyawan di Amerika misalnya lebih menghargai otonomi individual, karyawan di Indonesia menjunjung tinggi nilai kolektif dan keharmonisan, sementara di Inggris itu karyawannya memerlukan keseimbangan antara profesionalisme dan work-life balance. Nah, semua perbedaan itu harus dikelola secara bersamaan. Jadi, tujuan utama dari MSDM Global adalah menyelaraskan kebijakan SDM dengan strategi global perusahaan agar tetap kompetitif di pasar internasional, sekaligus menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan talenta yang efektif. Mendengar kesederhanaan itu, meskipun terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang perlu dihadapi perusahaan dalam multinasional. Kita masuk ke ruang lingkup. Kalau bicara tentang ruang lingkupnya, ada 4 area utama yang menjadi fokus MSDM global dan masing-masing memiliki dimensi kompleksitasnya sendiri. Yang pertama itu ada rekrutmen dan seleksi. Di level global, ini bukan sekedar memasang iklan lowongan di internet dan menunggu lamaran datang, tapi perusahaan multinasional harus aktif dalam menjaring talenta dari berbagai penjuru dunia, mengevaluasi kandidat dengan metode yang tidak mengandung bias, baik dari segi budaya, dan memastikan calon karyawan tidak hanya kompeten secara kemampuan, tapi juga mereka mampu dalam beradaptasi untuk lingkungan multikultural. Lalu yang kedua, itu ada pelatihan dan pengembangan. Di konteks global, ini jauh melampaui pelatihan teknis biasa.
Karyawan perlu dibekali dengan kompetensi lintas budaya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif secara lintas bahasa, memahami perbedaan gaya bisnis di berbagai negara, hingga bisa mengelola konflik yang berakar dari perbedaan nilai budaya. Lalu yang ketiga itu ada kompensasi dan tunjangan. Ini salah satu area yang paling kompleks karena perusahaan harus tahu bagaimana merancang sistem penggajian yang adil bagi karyawan di Indonesia yang biaya hidupnya sangat berbeda dengan karyawan di Swiss atau di Singapura atau di negara lain. Perusahaan harus bisa melihat dan menyeimbangkan keadilan internal perusahaan dengan daya saing di masing-masing pasar lokal. Jadi ini harus dipecahkan oleh setiap manajer SDM global di perusahaan. Lalu yang keempat, ada hubungan industrial. Setiap negara memiliki undang-undang ketenaga kerjaan yang berbeda, tradisi serikat pekerjaan yang berbeda, dan standar perlindungan karyawan yang berbeda. Perusahaan global yang mengabaikan dimensi ini beresiko menghadapi sanksi hukum, mogok kerja, atau kerusakan reputasi yang bisa berdampak besar pada operasional bisnis. Lalu kita masuk ke tantangan utama dan arah masa depan. Tantangan dalam MSDM global ini bisa dikelompokkan menjadi empat kategori yang besar. Yang pertama, ada keberagaman budaya dengan perbedaan dari nilai, norma, dan gaya komunikasi yang secara langsung memengaruhi cara kerja tim dan berkolaborasi. Lalu kedua adalah regulasi ketenaga kerjaan yang terus berubah dan berbeda di setiap negaranya. Lalu yang ketiga adalah persaingan talenta global yang semakin sengit, di mana perusahaan terbaik di dunia berlomba-lomba merekrut orang-orang yang terbaik. Lalu yang keempat ada transformasi teknologi yang mengubah cara kerja dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang menarik adalah keempat tantangan ini saling berkaitan. Transformasi teknologi misalnya di satu sisi menciptakan tantangan baru karena karyawan perlu terus mengupgrade skill mereka. Namun di sisi lain justru menjadi solusi untuk tantangan lain. Misalnya bagaimana teknologi HR analistik ini membantu perusahaan memahami kebutuhan karyawan dari berbagai budaya secara lebih akurat. Kedepannya, MSDM global perlu bertumpu pada 4 pilar. Kepemimpinan yang etis sebagai fondasi kepercayaan, pemanfaatan AI untuk efisiensi pengelolaan, personal branding, karyawan sebagai aset organisasi, dan strategi yang adaptif dalam perubahan yang semakin tidak terprediksi. Ada contoh perusahaan yang bisa kita gunakan untuk memperjelas konsep dasar MSDM global ini. Contohnya adalah bagaimana Unilever. Perusahaan Unilever menerapkan MSDM global dalam praktiknya. Karena Unilever adalah salah satu contoh yang paling komprehensif yang bisa kita pelajari. Seperti yang kita tahu, Unilever adalah perusahaan consumer goods raksasa yang beroperasi lebih dari 190 negara. Dengan lebih dari 400 merek produk yang terkenal, yang mencangkup seperti Dove, Lifebuoy, Sunsilk, dan masih banyak lagi merek-merek yang terkenal. Mereka juga memiliki sekitar 128.000 karyawan di seluruh dunia yang berasal dari ratusan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Filosofi SDM Unilever yang paling terkenal itu adalah Win in Many Vietnams, yaitu sebuah prinsip yang lahir dari kesadaran bahwa setiap pasar lokal ini memiliki keunikannya sendiri yang tidak bisa dipaksakan untuk seragam sama semua negara. Istilah ini bukan merujuk secara spesifik pada negara Vietnam, melainkan sebagai metafora untuk setiap pasar lokal yang memiliki konteks, tantangan, dan peluang yang unik. Terkait bagaimana prinsip ini diterapkan dalam praktik SDM, kalau di Indonesia, Unilever tidak sekedar mengirim template kebijakan dari kantor pusat di London, lalu meminta tim lokal untuk mengimplementasikannya, tapi mereka mengembangkan program pelatihan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal di Indonesia, misalnya seperti gotong royong, kolektivisme, dan hierarki sosial ke dalam sistem manajemen modern mereka. Benefitnya, karyawan pun bisa menyesuaikan dengan konteks lokal. Mereka bisa beradaptasi, misalnya dengan memberikan tunjangan hari raya yang memang bermakna dalam konteks budaya Indonesia. Hasilnya pun sangat terlihat. Unilever Indonesia secara konsisten masuk ke dalam daftar perusahaan yang paling diminati oleh para lulusan baru.
Tingkat resistensi karyawan mereka memang termasuk tinggi di industri, dan produktivitas tim Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di seluruh cabang Unilever global. Pelajaran yang bisa diambil dari Unilever ini adalah bahwa MSDM global yang berhasil bukan berarti menyeragamkan segalanya, melainkan perusahaan harus bisa menemukan keseimbangan yang tepat antara standar global dan juga keunikan lokal. Dan keseimbangan ini hanya bisa ditemukan melalui pemahaman yang mendalam tentang perbedaan, yang membawa kita ke topik berikutnya, yaitu tentang perbedaan antara MSDM domestik dan juga internasional. Jadi perbedaan mendasar tentang MSDM domestik dan internasional ini harus kita pahami, karena perbedaan ini adalah kunci untuk memahami mengapa MSDM global ini diperlukan. Kita harus mengetahui dulu tentang MSDM domestik. Kalau MSDM domestik itu adalah MSDM yang beroperasi dalam satu lingkup nasional saja. Artinya dalam satu sistem hukum, satu budaya yang dominan, satu mata uang, dan satu set ekspektasi yang relatif homogen dari para karyawan. Lingkungan ini relatif dapat diprediksi dan dikelola ketika ada masalah ketenaga kerjaan. Kita tahu regulasi yang berlaku ketika perlu merekrut, kita tahu kandidat dari konteks budaya seperti apa yang akan melamar. Kalau MSDM internasional adalah situasi yang jauh lebih kompleks dan dinamis, karena kita bicara tentang mengelola karyawan di berbagai negara dengan sistem hukum yang sangat beragam, latar belakang budaya yang beragam, mata uang yang fluktuatif, dan saling mempengaruhi satu sama lain, hambatan bahasa yang menjadi nyata, dan juga ada risiko politik yang selalu mengintai perusahaan ini. Jadi perusahaan ini harus bisa menyesuaikan peraturan mereka dengan kebijakan pemerintah di satu negara, misalnya kebijakan imigrasi yang baru atau pembatasan pekerjaan asing bisa langsung mengganggu rencana penempatan karyawan yang sudah disusun selama berbulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya ada 3 kategori karyawan. Salah satu konsep yang paling fundamental dalam MSDM internasional adalah pembagian karyawan ke tiga kategori berdasarkan asal negara mereka. Kita harus memahami tentang 3 kategori ini karena sangat penting, karena menjelaskan setiap kategori membawa keunggulan, keterbatasan, dan implikasi biaya yang berbeda. Kategori pertama itu ada ekspatriat, atau dalam terminologinya disebut parent country nationals. Jadi mereka adalah karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan yang ditempatkan di kantor cabang negeri. Misalnya seorang manajer yang berkebangsaan Indonesia dari kantor pusat yang dikirim untuk mengelola cabang kantor di Vietnam. Keunggulan mereka terletak pada pemahaman mendalam terhadap budaya dan standar kantor pusat, sehingga mereka sangat efektif dalam mentransfer nilai-nilai perusahaan. Namun, penempatan ekspatriat ini memiliki biaya yang sangat tinggi, termasuk biaya relokasi, tunjangan hidup di luar negeri, asuransi internasional, hingga biaya pendidikan anak. Dan jika ekspatriat tersebut tidak memiliki kepekaan budaya yang memadai, mereka justru bisa menjadi sumber gesekan dan konflik dengan tim lokal. Kategori kedua adalah host country nasional atau karyawan lokal. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari negara tempat kantor cabang beroperasi. Keunggulan mereka sangat jelas dan substansial, yaitu pemahaman mendalam terhadap budaya lokal, jaringan bisnis dan sosial yang kuat, kemampuan navigasi birokrasi lokal, dan dari sisi biaya jauh lebih efisien dibandingkan ekspatriat. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa mereka memahami dan menginternalisasi standar global perusahaan, termasuk dalam hal prosedur kerja, standar kualitas, dan nilai-nilai organisasi. Kategori ketiga adalah karyawan dari negara ketiga yang ditugaskan ke negara lain. Misalnya, seorang insinyur berkebangsaan India yang bekerja di kantor perusahaan Amerika atau di Singapura. Kategori ini sering menjadi solusi terbaik dalam situasi tertentu karena beberapa alasan, misalnya karena memiliki biaya yang lebih terjangkau dibandingkan ekspatriat dari negara maju. Namun dengan kompetensi teknis yang tidak kalah, karena sudah terbiasa berpindah konteks budaya, mereka cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, dan perspektif lintas budaya yang mereka miliki sering menjadi aset berharga dalam lingkungan kerja yang multikultural. Lalu selanjutnya ada kompleksitas regulasi ketenaga kerjaan.
Tantangan yang paling konkret dalam MSDM internasional itu adalah regulasi ketenaga kerjaan. Bayangkan, kalau sebuah perusahaan yang beroperasi di Indonesia, Jerman, Amerika Serikat, dan juga di Brasil secara bersamaan. Kalau di Indonesia ada ketentuan cuti tahunan, misalnya 12 hari kerja, pesangon yang diukur secara ketat oleh undang-undang, dan ada kewajiban THR yang harus dibayarkan kalau menjelang hari raya. Tapi kalau di Jerman, cuti tahunan minimum adalah 20 hari kerja. Serikat pekerja memiliki posisi yang sangat kuat dan dilibatkan dalam keputusan strategis, serta PHK itu memerlukan proses yang panjang dan mahal. Kalau di Amerika, tidak ada ketentuan cuti tahunan minimum di tingkat federal, tetapi hubungan kerja mereka lebih bersifat at will employment. Yang ada adalah regulasi antara diskriminasi yang sangat tinggi. Seperti itu. Kalau di Brasil itu ada sistem gaji ke-13 yang wajib dibayarkan setiap tahun, dan regulasi ketenaga kerjaannya termasuk yang paling kompleks di dunia. Nah, salah satu tim HR global ini harus mengelola semua keragaman regulasi ini secara bersamaan. Harus bisa memastikan setiap cabang itu sesuai dengan hukum lokal, dan di saat yang sama itu bisa menjaga konsistensi kebijakan global perusahaan. Ini bukan cuma tentang pekerjaannya sederhana, tapi juga perusahaan harus bisa memastikan mereka bisa menyesuaikan dengan regulasi ketenaga kerjaan tersebut. Lalu ada perbedaan pendekatan rekrutmen. Dari sisi rekrutmen, kita bisa tahu bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau di MSDM domestik, merekrut dari talent pool lokal dengan standar dan ekspektasi yang relatif seragam. Proses seleksinya pun bisa menggunakan satu metode standar yang berlaku untuk semua kandidat. Tapi kalau di MSDM internasional harus jauh lebih sensitif terhadap konteks budaya dan yang terjadi dalam proses rekrutmen. Contohnya, banyak budaya Asia termasuk Indonesia, Jepang, Korea, atau negara Asia lainnya yang kandidatnya dalam wawancara kerja cenderung lebih pendiam, lebih rendah hati, dan jarang melakukan self-promotion secara eksplisit. Ini bukan karena mereka kurang percaya diri atau kurang kompeten, melainkan karena dalam konteks budaya mereka, menonjolkan diri secara berlebihan justru dianggap tidak sopan. Tapi sebaliknya, kalau kandidat dari Amerika Serikat atau negara-negara Eropa Barat secara terbiasa mempresentasikan pencapaian mereka secara langsung dan mereka percaya diri. Jadi, jika sebuah perusahaan global hanya menggunakan satu standar wawancara tanpa mempertimbangkan konteks budaya, mereka berisiko secara sistematis mengabaikan kandidat terbaik dari Asia, dan ini sangat merugikan. Contohnya, yang bisa kita jadikan contoh adalah perusahaan Toyota. Toyota adalah contoh yang menurut saya paling sempurna untuk menggambarkan bagaimana MSDM domestik dan internasional bisa diintegrasikan secara cerdas. Jadi, Toyota ini beroperasi di lebih dari 50 negara dengan sekitar 370.000 karyawan. Dan mereka telah berhasil membangun apa yang disebut sebagai lokal, yaitu global dalam standar, namun lokal dalam implementasi SDM-nya. Di satu sisi, Toyota Production System atau TPS adalah standar global yang tidak dapat dikompromikan. Setiap pabrik Toyota dimanapun lokasinya, itu pasti mengimplementasikan TPS dengan cara yang sama. Mereka memiliki standar kualitas, prosedur keselamatan, dan prinsip Kaizen atau perbaikan keberlanjutan yang berlaku secara serempak di seluruh dunia. Ini adalah keunggulan kompetitif yang tidak boleh terdelusi oleh variasi lokal. Namun, kalau dari sisi manajemen SDM-nya, Toyota sangat fleksibel dan penuh empati budaya. Misalnya, kalau di pabrik Indonesia, misalnya Toyota tidak memaksakan karyawan Indonesia untuk bekerja dengan cara dan mengikuti budaya kerja Jepang secara harfiah. Mereka mengambil esensi nilai-nilai Jepang seperti kedisiplinan, rasa hormat terhadap proses, dan tanggung jawab kolektif. Lalu mereka mengadaptasikannya agar relevan dan dapat diterima dalam konteks budaya Indonesia. Cara penyampaiannya pun berbeda. Cara merayakan pencapaiannya berbeda. Cara menangani konfliknya juga berbeda. Namun, nilai intinya tetap konsisten. Hasilnya itu luar biasa. Toyota
Di Indonesia, secara konsisten menjadi salah satu produsen otomotif yang paling produktif di kawasan Asia Tenggara. Tingkat turnover karyawan mereka sangat rendah, kepuasan kerja tinggi, dan kualitas produksi diakui secara global. Nah, dari Toyota kita bisa belajar satu prinsip yang sangat berharga, yaitu perbedaan antara MSDM domestik dan internasional bukan cuman mana yang lebih baik, melainkan bagaimana kita bisa mengintegrasikan keduanya secara cerdas dan penuh kepekaan budaya. Dan kalau bicara tentang budaya, ini adalah topik yang akan kita bahas lebih dalam lagi di bagian selanjutnya, yaitu bagian SDM global. Nah, globalisasi ini mengubah landscape kerja setelah memahami perbedaan antara MSDM domestik dan juga internasional. Ada yang paling krusial dalam keberhasilan MSDM global, yaitu budaya. Karena globalisasi tidak hanya mengubah aliran barang, modal, dan informasi lintas negara, tapi globalisasi juga mengubah secara fundamental cara kita bekerja, cara kita berkolaborasi, cara kita mendefinisikan makna dari bekerja itu sendiri. 20 tahun yang lalu, konsep tim global ini masih terdengar eksotis dan hanya ada di perusahaan-perusahaan Fortuner. Nah, sekarang seorang desainer freelance dari Yogyakarta ini bisa menjadi anggota tetap dalam anggota tim dalam sebuah produk, misalnya sebuah startup di Berlin. Dan seorang data scientist dari Surabaya ini bisa memimpin proyek untuk klien di negara lain. Dan semua itu terjadi tanpa mereka harus bertemu secara fisik, tanpa mereka harus bertemu secara langsung. Karena di era sekarang ini membawa peluang yang sangat besar, itu akses ke pasar global. Dengan kolaborasi beserta memiliki talenta terbaik dari seluruh dunia dan pengalaman profesional yang lebih kaya, namun sekaligus membawa tantangan yang tidak kalah besar, yaitu tentang bagaimana membangun kepercayaan dalam tim yang belum pernah bertemu secara langsung. Itu akan menjadi tantangan bagi perusahaan. Bagaimana cara mereka mengelola perbedaan cara komunikasi yang bisa berujung pada kesalahan komunikasi atau miskomunikasi yang serius. Bagaimana mereka menciptakan kebersamaan dan identitas tim yang kohensif, padahal anggotanya itu tersebar di berbagai negara. Nah, untuk memahami dimensi budaya, ini perusahaan harus bisa mengelola budaya dengan baik dalam konteks MSDM global. Jadi kita harus memahami dulu yang dimaksud dengan perbedaan budaya dalam konteks kerja. Misalnya seorang ahli manajemen lintas budaya mengidentifikasi beberapa dimensi budaya yang paling berdampak pada perilaku kerja. Misalnya adalah dimensi individualisme versus kolektivisme. Nah, budaya Amerika Serikat atau budaya negara Eropa ini cenderung individualisme. Karyawan dihargai berdasarkan kontribusi individual mereka. Reward diberikan secara personal dan pengambilan keputusan sering dilakukan secara independen. Sebaliknya, kalau di Indonesia atau di negara Asia yang lain cenderung yang lebih kolektivisme. Itu keputusan penting dibuat melalui konsensus. Mereka fokus pada harmoni kelompok yang dijaga dan juga loyalitas terhadap tim sangat dihargai. Jadi dimensi lain yang tidak kalah penting adalah jarak kekuasaan. Seberapa nyaman masyarakat dengan hierarki dan ketimpangan otoritas. Kalau di Indonesia, misalnya jarak kekuasaan yang cukup tinggi, bawahan umumnya tidak akan secara terbuka mengkritik atasan, terutama di depan umum. Tapi kalau di negara lain, bisa saja jarak kekuasaan sangat rendah, sangat normal bagi karyawan junior untuk berdebat dengan atasan mereka dalam sebuah rapat. Nah, ketika dua budaya ini bertemu dalam satu tim, kalau tanpa pemahaman yang baik, bisa terjadi miskomunikasi yang serius. Jadi, perusahaan perlu memahami dimensi-dimensi budaya ini. Bukan berarti kita harus menstereotipkan setiap individu berdasarkan kebangsaannya, tapi setiap orang adalah individu yang mungkin berbeda dari rata-rata budayanya. Namun, pemahaman ini memberikan kerangka dasar yang sangat berguna untuk menavigasi kompleksitas budaya dalam tim global. Selanjutnya, kita akan membahas keberagaman sebagai keunggulan kompetitif. Nah, yang menarik di sini dan didukung oleh banyak penelitian adalah bahwa keberagaman budaya ini bisa dikelola dengan tepat
bukan menjadi hambatan, melainkan bisa menjadi keunggulan kompetitif yang nyata dan terukur. Ada sebuah studi dari McKinsey Global Institute yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat keberagaman gender dan etnis yang tinggi di level kepemimpinan memiliki kemungkinan 25% lebih tinggi untuk menghasilkan profitabilitas di atas rata-rata industri mereka. Sementara itu, ada penelitian dari Harvard Business Review yang menunjukkan bahwa tim yang beragam secara kognitif dan kultural lebih baik dalam memecahkan masalah yang kompleks, karena mereka mendekati masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, muncul pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi kan? Karena secara sederhana, ketika semua orang dalam tim berpikir dengan cara yang sama, mereka cenderung akan menemukan solusi yang sama, dan seringkali melewati alternatif yang lebih baik. Misalnya, ketika tim terdiri dari orang-orang dengan perspektif yang beragam, ada yang lebih banyak memahami sudut pandang yang dieksplorasi, lebih banyak asumsi yang dipertanyakan daripada akhirnya ini lebih banyak kemungkinan solusi yang ditemukan. Namun, yang menjadi penting adalah keberagaman tanpa pengelolaan yang baik justru bisa berujung pada konflik, bisa berujung pada kebingungan dan penurunan produktivitas. Nah, keberagaman hanya bisa menjadi kekuatan ketika ada budaya kerja yang inklusif. Itu perusahaan harus bisa menciptakan lingkungan di mana setiap orang, baik yang berasal dari latar belakang manapun, itu harus merasa aman dalam menyuarakan perspektif mereka dan merasa kontribusinya benar-benar dihargai. Selanjutnya ada dampak teknologi terhadap budaya SDM. Nah, satu dimensi yang tidak bisa diabaikan kalau membahas budaya SDM global ini adalah dampak transformasi teknologi. Revolusi digital, kecerdasan buatan, dan otomasi yang tidak hanya mengubah jenis pekerjaan yang tersedia, tapi juga mengubah cara pekerjaan itu dilakukan dengan cara tim bekerja sama. Jadi ada proyeksi yang cukup mengejutkan kalau dari World Economic Forum itu menunjukkan sekitar 85 juta pekerjaan mungkin akan tergantikan oleh otomasi. Namun di saat yang sama, bisa saja sekitar 97 juta pekerja baru yang sebelumnya tidak ada. Ini bukan menjadi kabar baik ataupun buruk secara absolut, tapi ini adalah perubahan besar yang menuntut adaptasi. Perusahaan harus bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, dari perspektif SDM global inilah yang berarti bahwa karyawan di seluruh dunia perlu terus mengupgrade kompetensi mereka agar tetap relevan. Platform digital seperti Microsoft, Zoom, atau platform alat komunikasi lainnya, mereka perlu mengubah struktur tim secara fundamental. Tim yang dulunya harus berada dalam satu gedung, kini bisa tersebar di berbagai benua, bisa berkolaborasi secara lintas zona waktu. Dan ini membuka peluang yang sangat besar, namun juga menghadirkan tantangan budaya itu sendiri. Misalnya, seperti bagaimana membangun kepercayaan dan rasa kebersamaan dalam tim jarak jauh. Bagaimana memastikan karyawan yang bekerja ini setara dan tidak merasa terpinggirkan atau merasa dibandingkan dengan rekan-rekan yang berada di kantor pusat. Nah, ada strategi adaptasi budaya untuk merespon itu semua. Jadi, ada 3 strategi utama yang terbukti efektif dalam praktik MSDM global. Yang pertama adalah pengembangan kepemimpinan lintas budaya. Pemimpin yang efektif bukan hanya mereka yang kompeten secara teknis atau memiliki track record yang kuat, tapi mereka adalah orang-orang yang memiliki apa yang disebut cultural intelligence atau kemampuan untuk membaca situasi lintas budaya dengan tepat. Mereka harus menyesuaikan gaya komunikasi dan harus menyesuaikan cara mereka memimpin dengan konteks yang berbeda. Dalam membangun kepercayaan dari orang-orang yang memiliki nilai dan cara pandang yang berbeda. Lalu, strategi kedua adalah program pelatihan budaya yang berkelanjutan dan mendalam. Perusahaan ini harus memastikan mereka bukan sekedar sesi orientasi singkat tentang apa yang dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan di berbagai negara, tapi mereka harus memiliki program pengembangan yang benar-benar membangun empati budaya dan membangun kemampuan navigasi lintas budaya secara mendalam. Program seperti ini idealnya dilengkapi dengan pengalaman pertukaran karyawan, atau penugasan lintas budaya, atau mentoring dengan rekan dari latar belakang budaya yang berbeda. Lalu strategi selanjutnya itu adalah membangun sistem kompensasi dan pengakuan yang sensitif terhadap perbedaan budaya. Di beberapa budaya,
penghargaan publik di depan seluruh tim itu menjadi motivasi yang sangat kuat. Tapi kalau di budaya lain, penghargaan seperti itu justru bisa saja membuat penerimanya merasa malu dan tidak nyaman. Nah, perusahaan harus bisa memahami perbedaan-perbedaan halus seperti ini. Karena perbedaan ini adalah tanda kematangan sebuah sistem MSDM global. Misalnya, contohnya adalah perusahaan Google. Google sering dirujuk dalam hal pengelolaan budaya SDM global, dan ada alasan yang sangat kuat untuk itu. Mereka memiliki ratusan ribu karyawan dan lebih dari 60 negara. Google harus menghadapi tantangan budaya yang sangat nyata di setiap harinya, dan itu berbeda-beda. Cara mereka merespon tantangan ini sangat instruksional. Pertama, Google akan menginvestasikan sumber daya yang sangat besar dalam program onboarding yang disebut Nuclear Orientation. Nah, setiap karyawan baru dari negara manapun itu harus mengikuti program ini yang dirancang untuk memastikan kalau mereka mendapatkan pemahaman yang konsisten tentang nilai-nilai inti Google, yaitu terbuka, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada dampak. Tapi program ini bukan template yang kaku, karena di setiap negara, perusahaan harus bisa memastikan karyawannya beradaptasi dan memastikan cara penyampaiannya relevan dengan konteks budaya setempat. Nah, kedua, Google secara aktif menggunakan data untuk mengukur kesehatan budaya organisasi mereka. Mereka menjalankan survei karyawan reguler, menganalisis pola komunikasi dalam tim, dan menggunakan insight dari data ini untuk terus diperbaiki, sehingga bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, salah satu riset internal Google yang menunjukkan ada konsep yang dimana lingkungan kerja di setiap anggota tim ini harus merasa aman untuk mengambil risiko interpersonal, yaitu dengan berbicara, bertanya, atau mengakui kesalahan tanpa takut dihukum. Mereka menemukan bahwa prediktor terkuat dari kinerja tim itu adalah psychological safety. Nah, yang ketiga, program Google secara eksplisit menjadikan keberagaman dan inklusi sebagai prioritas strategis, bukan sekedar kewajiban compliance, tapi mereka memiliki program khusus yang mendukung grup yang kurang terwakili. Mereka memiliki program monitoring lintas budaya dan komunitas internal yang merayakan keberagaman. Contoh lainnya adalah perusahaan Microsoft yang melakukan hal serupa. Mereka memiliki program cross-cultural management, yaitu dengan meningkatkan kolaborasi lintas antar divisi secara signifikan. Dan pemimpin mereka secara konsisten mempromosikan budaya grow mindset yang inklusif dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, budaya bukan sesuatu yang lunak atau sekedar pelengkap dalam manajemen SDM global, tapi budaya adalah fondasi yang menentukan apakah semua strategi sistem dan proses lainnya akan bekerja atau tidak. Dan pemimpin harus memahami masalah ini. Mereka yang berhasil mengelola organisasi global, mereka yang paham tentang budaya ini, harus tercermin bagaimana perusahaan merancang strategi dan struktur globalnya yang menjadi fokus bagian kita selanjutnya, yaitu membahas tentang strategi dan struktur perusahaan multinasional. Ada definisi dan karakteristik terkait multinasional. Karena kita sudah membahas banyak hal tadi, jadi sekarang kita akan naik level ke level strategis, membahas tentang bagaimanakah multinasional ini merancang strategi dan struktur organisasinya agar dapat beroperasi secara efektif di skala global. Nah, perusahaan multinasional atau MNC ini adalah organisasi bisnis yang memiliki kantor pusat di satu negara, tapi menjalankan operasi bisnis secara substansialnya di berbagai negara melalui cabang, anak perusahaan, atau afiliasi perusahaan. Nah, yang membedakan MNC dari sekedar perusahaan lain yang memiliki distributor di luar negeri adalah kalau MNC sungguh-sungguh memiliki kehadiran fisiknya. Ada kantor pusatnya, ada investasi nyata dan karyawan di negara-negara tersebut. Nah, kalau karakteristik utama yang mendefinisikan MNC adalah kemampuannya untuk menyesuaikan strategis bisnis dalam kondisi lokal di setiap negara tempat perusahaan beroperasi, sambil tetap mempertahankan kendali strategis dari kantor pusatnya.
Ini adalah keseimbangan yang cukup sulit untuk dijaga perusahaan karena terlalu banyak yang harus dikontrol oleh kantor pusat untuk membuat cabang-cabang tidak responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, terlalu banyak otonomi lokal bisa mengakibatkan fragmentasi yang merusak konsistensi merek dan efisiensi operasional. Nah, kalau perbedaan dengan perusahaan global biasa, dua istilah antara perusahaan multinasional dan perusahaan global ini sering digunakan secara bergantian. Maksudnya itu kalau perusahaan multinasional ini mengutamakan adaptasi dan responsivitas lokal. Kalau filosofi dasarnya adalah setiap pasar itu unik dan memerlukan pendekatan yang disesuaikan. Struktur organisasinya bersifat semi-otonom dan memiliki cabang di setiap negara yang diberikan kebebasan secara signifikan untuk menyesuaikan produk dengan negara masing-masing, menyesuaikan strategi pemasaran dengan kondisi pasar setempat, menyesuaikan pengambilan keputusan yang bersifat desentralisasi. Artinya banyak keputusan penting yang dibuat di tingkat lokal tanpa harus selalu mendapatkan persetujuan di kantor pusat. Tapi kalau perusahaan secara global ini sebaliknya, mereka menekankan standarisasi dan integrasi global. Filosofi dasarnya adalah perusahaan ini memaksimalkan apa yang dicapai melalui standarisasi. Produknya sama, prosesnya harus sama, brandingnya harus sama di seluruhnya. Dan pengambilan keputusan sangat terpusat dengan kantor pusat yang memegang kendali penuh atau strategi dan operasional globalnya. Contohnya adalah McDonald's atau McD yang merupakan perusahaan multinasional. Kalau di Indonesia ini ada McRice atau nasi goreng McD dengan berbagai menu yang disesuaikan dengan selera lokal. Tapi kalau di Timur Tengah itu ada MC Arabia. Kalau di Jepang misalnya ada teriyaki, atau di India ada menu vegetarian yang sangat sensitif dengan budaya lokal. Nah, kalau perusahaan global contohnya adalah Apple. iPhone yang dijual di Jakarta secara substansial ini identik, dijual sama dengan di negara lain, misalnya di London. Tidak ada iPhone versi Indonesia atau iPhone versi Jepang yang dibuat dengan fitur khusus yang berbeda. Strategi pemasaran global Apple pun sangat konsisten di seluruh dunia. Masing-masing memiliki pendekatan trade-off yang perlu dipahami. Kalau model MNC atau model multinasional lebih fleksibel dan responsif terhadap pasar lokal, namun tetap membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi dan bisa kehilangan efisiensi skala. Kalau model global lebih efisien dan konsisten, namun beresiko kurang relevan di pasar-pasar lokal yang sangat unik. Struktur organisasi MNC untuk dapat mengoperasikan jaringan global yang kompleks, MNC pada umumnya harus menggunakan struktur organisasi berlapis yang dirancang untuk menyeimbangkan kontrol terpusat dengan fleksibilitas lokal. Di tingkat teratas, itu terdapat kantor pusat global yang menetapkan visi jangka panjang, misi, nilai-nilai inti perusahaan, tujuan, strategi perusahaan secara keseluruhan. Kantor pusat juga mengalokasikan sumber daya strategis dan mengawasi kinerja keseluruhan perusahaan. Nah, disinilah keputusan-keputusan besar itu dibuat tentang arah bisnis, akuisisi strategi, atau investasi besar. Nah, di tingkat bawahnya ini ada divisi regional yang mengkoordinasikan operasi perusahaan di wilayah geografis tertentu. Misalnya di negara Asia, Pasifik, Eropa, atau Amerika. Nah, divisi regional bertugas menerjemahkan strategi global ke konteks regional yang lebih spesifik, serta mengkoordinasikan sinergi antara cabang-cabang negara yang berada di wilayah yang sama. Selanjutnya, di tingkat bawahnya itu ada cabang negara yang memiliki otonomi mengoperasikan perusahaan dengan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan pasar lokal. Disinilah tempat di mana budaya perusahaan harus beradaptasi dengan budaya lokal yang benar-benar terjadi, harus menyesuaikan produk, menetapkan harga, strategi pemasaran, hingga kebijakan SDM yang sesuai dengan regulasi dan konteks lokal. Di tingkat paling bawah, itu terdapat unit lokal yang menjalankan operasi sehari-hari atau berinteraksi langsung dengan pelanggan, berinteraksi langsung dengan mitra bisnis atau komunitas lokal.
Mereka adalah ujung tombak yang menentukan pengalaman nyata dari merek perusahaan di tingkat paling lokal. Struktur ini sangat fleksibel dan responsif, namun juga membawa risiko yang perlu dikelola dengan cermat. Risiko fragmentasi yang dimana cabang-cabang beroperasi terlalu independen, sehingga bisa kehilangan kohesi dengan strategi dan nilai global perusahaan. Dan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi MNC, inilah mengapa mekanisme koordinasi yang kuat antar kantor pusat dan seluruh cabang menjadi sangat krusial. Selanjutnya kita masuk ke 5 tugas manajemen strategi dalam mengelola seluruh operasi yang kompleks. Tugas yang pertama, itu mengembangkan visi misi, menetapkan arah jangka panjang yang menginspirasi, dan memberikan makna bagi seluruh organisasi. Tugas yang kedua, menentukan strategi tujuannya yang terukur, spesifik, dan realistis. Ketiga, merumuskan strategi yang komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan kekuatan internal dan peluang eksternal. Keempat, melaksanakan strategi melalui alokasi sumber daya yang tepat, penetapan tanggung jawab yang jelas, dan mobilitas seluruh organisasi. Dan kelima, mengevaluasi dan mengontrol hasil. Mereka melakukan pemantauan kinerja, mengidentifikasi dari rencana, pelaksanaan, dan menyesuaikan hal yang perlu disesuaikan. Siklus ini tidak akan pernah berhenti. Begitu evaluasi selesai, informasi yang didapat akan mempengaruhi pencapaian visi dan strategi berikutnya. Nah, disinilah peran SDM sebagai mitra strategis menjadi sangat penting. Karena orang-orang yang tepat bisa menyesuaikan, dan tanpa pemimpin yang mampu mengeksekusi strategi yang dalam konteks yang beragam, strategi ini hanya akan menjadi dokumen di atas kertas saja. Contohnya, perusahaan Samsung. SDM pada perusahaan multinasional Samsung ini, mereka berhasil membawa perusahaan menjadi merek global yang disegani oleh ratusan juta konsumen di seluruh dunia. Dan pastinya, hal ini tidak mudah karena mereka harus melewati banyak perjalanan yang panjang. Misalnya, pada tahun 1990-an, Samsung ini masih dikenal sebagai merek Korea yang identik dengan produk murah, berkualitas rendah, jauh di bawah merek-merek Jepang seperti Panasonic misalnya. Nah, tapi mereka bertransformasi sekitar 1990-an ketika pendiri Samsung itu mengumpulkan seluruh eksekutif senior di berbagai negara dan mengeluarkan pernyataan yang kini dikenal dalam sejarah bisnis itu sebagai Frankfurt Declaration, yang isinya sederhana namun radikal. Itu mereka tidak ada yang boleh tetap sama. Cara berpikir, cara bekerja, standar kualitas, posisi pasar, semuanya harus diubah secara fundamental. Dari sisi SDM-nya Samsung mengambil langkah yang sangat tidak konvensional. Mereka meluncurkan regional specialist program, yaitu sebuah inisiatif di mana ribuan karyawan terpilih dikirim ke berbagai negara di seluruh dunia selama 1 atau 2 tahun penuh. Dan pelatihan ini mereka tidak hanya dikirim untuk bekerja, tapi mereka dikirim untuk belajar dan memahami budaya lokal. Mereka tinggal dan belajar bahasa lokal, berteman dengan orang-orang lokal, dan menyelami kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Tujuannya itu untuk menciptakan generasi pemimpin Samsung selanjutnya memahami dengan betul bahwa dunia dari perspektif global, bukan hanya dari perspektif Korea. Sehingga investasi ini sangat mahal dan hasilnya tidak langsung terlihat. Namun, pihak Samsung, perusahaan Samsung, itu berhasil membuktikannya. Program ini menjadi pemimpin yang menjadi kunci dalam memandu strategi internasionalisasi. Samsung memahami pasar Amerika, memahami bagaimana membangun pasar di Eropa, memahami bagaimana menembus pasar Cina yang sangat kompleks, dan pada akhirnya menjadi pemimpin pasar smartphone global. Jadi transformasi dari perusahaan lokal menjadi MNC kelas dunia ini bukan sekadar soal produk, bukan hanya soal adaptasi teknologi atau modal, tapi pada intinya transformasi itu adalah soal bagaimana SDM-nya membangun orang-orang yang memiliki visi global, memahami lintas budaya dan keberanian untuk berpikir dan bertindak di level yang lebih tinggi. Selanjutnya, integrasi SDM global. Ada 3 alasan dasar mengapa integrasi SDM global bukan lagi sekedar pilihan strategis, melainkan sebuah keharusan. Yang pertama,
Bisnis saat ini telah melampaui batas geografis secara fundamental. Rantai pasar global, pasar konsumen lintas negara, dan persaingan yang datang dari segala penjuru dunia yang membuat organisasi yang SDM-nya tidak terintegrasi secara global akan selalu beroperasi di bawah potensi penuhnya. Yang kedua, SDM berkualitas adalah satu-satunya aset yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor dalam waktu yang singkat. Teknologi itu bisa dibeli, modal bisa dipinjam, pasar bisa dimasuki. Tapi tim manusia yang terintegrasi dengan baik memiliki kompetensi global dan komitmen dengan tujuan yang sama adalah sesuatu yang membutuhkan waktu untuk dibangun. Dan ketiga adalah sinergi lintas budaya yang lahir dari integrasi SDM yang efektif adalah menjadi sumber inovasi yang sangat powerful ketika orang-orang dengan perspektif, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Mereka berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Hasilnya seringkali melampaui apa yang bisa dicapai oleh tim yang homogen. Ada juga 3 kategori karyawan yang sudah kita bahas sebelumnya di bagian awal, yaitu ada PCN, HCN, dan TCN yang memiliki peran yang saling melengkapi satu sama lain. PCN atau Parent Country National yang berperan sebagai pembawa atau penjaga budaya organisasi. Mereka memastikan bahwa nilai-nilai inti, standar kualitas, dan cara kerja yang sudah terbukti efektif di kantor pusat dapat ditransfer ke cabang-cabang global dengan tepat. Mereka yang membangun jembatan antara budaya kantor pusat dengan realitas lokal. Yang kedua, host country nasional adalah tulang punggung operasional yang tidak tergantikan. Mereka memahami tentang pasar lokal, regulasi setempat, jaringan bisnis lokal, dan nuansa budaya yang membuat adaptasi lokal menjadi lebih efektif. Tanpa HCN yang kuat dan dibudayakan, operasi global akan selalu berjalan dengan friction yang tinggi. Lalu yang ketiga ada third country national atau warga negara ketiga yang sering menjadi jembatan yang menghubungkan antara kedua sisi perusahaan atau dari negara yang berbeda. Pengalaman mereka bekerja di berbagai konteks budaya yang membuat mereka memiliki semacam cultural fluency yang tinggi. Kemampuan untuk dengan cepat membaca situasi lintas budaya dan menyesuaikan pendekatan mereka. Mereka sering menjadi fasilitator yang efektif dalam tim yang multikultural. Kunci dari integrasi yang berhasil adalah memposisikan ketiga kategori ini secara strategis sehingga kekuatan dari masing-masing saling melengkapi, bukan saling bertabrakan. Nah, ini membutuhkan perencanaan SDM yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan spesifik dari setiap posisi. Teknologi sebagai backbone integrasi di era digital ini dianggap bukan sekedar lagi sebagai alat pendukung dalam integrasi global, tapi teknologi adalah backbone-nya. Nah, ada 3 domain teknologi yang paling transformatif. Platform digital mobilitas adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan manajemen seluruh aspek penugasan internasional secara real time. Dari perencanaan penugasan, manajemen dokumen dan visa, hingga monitoring kinerja selama penugasan, semuanya bisa dikelola dalam satu platform. Tentu ini menghemat waktu dan sangat besar mengurangi risiko kesalahan administratif yang bisa berdampak pada karyawan sedang penugasan internasional. Ada juga otomasi HR lintas negara yang mencakup penggajian multi mata uang dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai tukar, perhitungan pajak, penghasilan yang berbeda di setiap negaranya. Pengelolaan benefit yang beragam hingga pelaporan compliance yang sesuai dengan regulasi di masing-masing negara. Sebelum teknologi ini ada tim HR global yang harus menghabiskan waktu yang sangat besar dan lama untuk mengurusi pekerjaan-pekerjaan administratif ini. Waktu yang seharusnya bisa diinvestasikan untuk kegiatan yang lebih strategis. Dengan adanya HR, analistik, dan AI yang paling transformatif, perusahaan kini bisa memprediksi dengan akurasi yang semakin tinggi. Namun, teknologi canggih, apapun itu tidak akan bisa efektif kalau tidak ditopang oleh budaya organisasi yang benar-benar inklusif. Inklusivitas bukan sekedar slogan atau kebijakan tertulis. Ini adalah kualitas nyata dari lingkungan kerja yang dirasakan secara langsung oleh setiap karyawan setiap harinya. Budaya inklusif yang sejati adalah ketika seseorang karyawan baru dari negara kecil yang bergabung dengan tim global merasa bahwa perspektif mereka didengar dan dihargai setara dengan perspektif rekan-rekan yang berasal dari negara yang lebih besar atau lebih berkuasa. Dengan membangun budaya seperti ini, dibutuhkan komitmen yang konsisten dari pemimpin di semua level. Sistem yang mendorong inklusivitas secara struktural dan pembelajaran berkelanjutan tentang kesadaran budaya dan bias. Ini bukan proyek yang selesai dalam 1 atau dalam 2 tahun, tapi ini adalah perjalanan yang terus berlangsung. Contoh yang bisa kita ambil itu adalah perusahaan IBM.
Nah, pada perusahaan ini dengan memiliki ribuan karyawan dan lebih dari 170 negara, IBM bisa mengevolusi panjang dalam cara mereka mengelola SDM global. IBM memindahkan pusat layanan globalnya ke India, pusat keuangan globalnya ke berbagai lokasi strategis, dan pusat R&D ke berbagai negara berdasarkan keahlian lokal yang tersedia. Ini bukan sekedar outsourcing, tapi ini adalah integrasi global yang sesungguhnya. Dalam HR analistik, IBM menjadi pionir yang kemudian dicontoh oleh banyak perusahaan. Sistem mereka mampu mengidentifikasikan karyawan yang berisiko tinggi untuk resign jauh sebelum mereka benar-benar pergi. Caranya itu, mereka memiliki sistem yang menganalisis ratusan variabel, pola penggunaan email, partisipasi dalam program pelatihan, hingga riwayat promosi dan umpan balik performa yang bisa diakses secara sistem internal perusahaan. Ini bisa membangun model prediktif yang akurat, dan ketika sistem mendeteksi bahwa seseorang karyawan menunjukkan pola yang mirip dengan mereka yang sebelumnya akan resign, maka tim HR ini bisa segera mengambil tindakan. Nah, sistem ini bisa menghemat biaya turnover tentu saja, dan integrasi SDM global yang berhasil membutuhkan ketiga hal ini secara bersamaan. Teknologi yang canggih dan terus berkembang. Dibutuhkan kebijakan yang fleksibel dan berorientasi pada manusia, dan pemimpin yang memiliki visi serta keberanian untuk berpikir melampaui batas-batas konvensional. Kemudian melalui proses langkah ini, proses perusahaan akan lebih terstruktur. Tahapan internasionalisasi dari sisi SDM-nya akan lebih terstruktur. Dan ada beberapa proses tahap dalam menginternasionalisasikan perusahaan dalam MSDM. Tahap yang pertama adalah persiapan internal yang jujur. Tahap pertama adalah persiapan internal, dan ini dimulai dengan pertanyaan yang sangat jujur kepada diri kita sendiri. Apakah organisasi kita benar-benar siap untuk go global dari sisi SDM-nya? Karena ada 3 dimensi kesiapan yang harus dievaluasi secara kritis. Yang pertama, kesiapan kompetensi. Apakah karyawannya memiliki pemahaman tentang bisnis internasional, kemampuan bahasa asing ini memadai, mereka sudah cukup, atau tidak? Karena hal ini harus dibangun terlebih dahulu melalui pelatihan, insentif, dan rekrutmen yang strategis. Lalu yang kedua adalah kesiapan mindsetnya. Apakah para pemimpin dan karyawan ini memiliki mentalitas global? Apakah mereka akan terbuka dengan cara kerja yang berbeda, bersedia beradaptasi, tidak terjebak dalam asumsi bahwa cara yang berhasil di Indonesia akan berhasil di negara lain? Lalu yang ketiga, bagaimana kesiapan struktural mereka? Bagaimana kesiapan struktur organisasi, sistem HR, sistem keuangan, infrastruktur, apakah sudah mencukupi dan bisa mendukung operasi perusahaan di berbagai negara sekaligus? Karena banyak perusahaan yang gagal dalam internasionalisasi, bukan karena produk mereka yang kurang, atau bukan karena pasar yang mereka tuju ini kurang, tapi mereka gagal dari sisi SDM-nya yang tidak siap. Nah, tahap kedua adalah rekrutmen dan seleksi global. Pada tahap ini, strategi pencarian talenta harus lebih agresif dan kreatif karena mencakup penggunaan platform rekrutmen internasional, kehadiran di job fair global, kemitraan dengan universitas terkemuka, dan pemanfaatan jaringan alumni internasional. Perusahaan harus bisa menyesuaikan dan memastikan bahwa karyawannya ini bisa dipersepsikan sebagai tempat kerja yang baik. Perusahaannya harus tahu mereka memiliki talenta karyawan yang terbaik dari sekian banyak pilihan calon karyawan. Nah, proses seleksinya pun harus dirancang dengan sangat cermat. Asesmen tool yang digunakan harus divalidasi untuk berbagai konteks budaya melalui tes kepribadian atau kemampuan yang valid untuk populasi yang memberikan hasil yang menyesuaikan dan mendapatkan kandidat yang sesuai. Pewawancara harus dilatih untuk mengenal dan mengkompensasi bias budaya dalam penilaian mereka, dan kriteria seleksi harus jelas membedakan antara kompetensi yang memang diperlukan dan preferensi budaya yang tidak mungkin relevan. Lalu ada juga proses integrasi karyawan baru, itu harus dirancang khusus untuk konteks global. Karyawan yang datang dari latar belakang budaya yang berbeda sangat membutuhkan dukungan yang lebih insentif di awal untuk mendapatkan adaptasi dengan budaya dan cara kerja perusahaan yang berbeda. Tahap selanjutnya adalah pengembangan kinerja dan mobilitas. Pelatihan dan pengembangan karyawan dari sisi internasional.
Di sisi ini, program pelatihan lintas budaya bukan sekedar pelengkap, tapi adalah investasi strategis yang dampaknya nyata dan terukur. Perusahaan yang memiliki program pelatihan internasional yang kuat terbukti mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan, penurunan tingkat turnover, dan peningkatan kemampuan inovasi. Selain pelatihan lintas budaya, knowledge management menjadi sangat penting dalam konteks global. Sistem yang memastikan pembelajaran dan best practice dari satu lokasi dapat dibagikan ke lokasi lain. Ini menghindari situasi di mana setiap cabang harus menemukan kembali roda yang sudah ditemukan oleh cabang lain. Tahap selanjutnya adalah manajemen kinerja dan kompensasi internasional. Ini adalah salah satu area yang paling kompleks. Perusahaan harus bisa menghitung KPI yang sama dan cara mengukur kinerja yang sama belum tentu adil dan relevan di setiap negara dengan konteks budaya yang berbeda. Misalnya, dengan KPI yang menekankan individual achievement, sangat relevan dengan budaya individualistis, namun bisa merusak kolaborasi tim di budaya yang lebih kolektivitis. Perusahaan perlu merancang sistem manajemen kinerja yang memiliki konsistensi global, namun cukup fleksibel dalam mengakomodasi variasi konteks lokal. Untuk kompensasinya, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara daya saing lokal dan keadilan internal. Karyawan di berbagai negara pasti tahu tentang perbedaan kompensasi, transparansi yang tidak disertai dengan penjelasan yang memadai bisa menciptakan rasa tidak adil dan merusak motivasi para karyawan. Lalu, tahap selanjutnya adalah mobilitas dan penempatan karyawan global. Program ekspatriat yang komprehensif. Ini harus ditekankan. Kembali tentang repatriasi karena sering diabaikan dan berujung pada kerugian yang besar. Bayangkan saja, misalnya sebuah perusahaan sudah menginvestasikan ratusan juta rupiah untuk mengirimkan seorang karyawan yang berbakat ke negara lain selama 2 atau 3 tahun. Nah, karyawan itu berkembang pesat dan mendapatkan perspektif global yang luar biasa dengan membangun jaringan internasional yang berharga. Lalu ketika dia kembali ke negara asal, tidak ada posisi yang menarik yang menanti karyawan tersebut. Kompetensi global yang tidak dimanfaatkan, dan dalam waktu 6 bulan, dia bisa saja resign dan bergabung dengan perusahaan lain yang lebih menghargai pengalaman dia. Nah, ini adalah suatu kegagalan manajemen repatriasi yang seharusnya tidak terjadi. Tahap selanjutnya adalah menjaga hubungan industrial dan membangun budaya organisasi, serta mematuhi regulasi. Nah, ini adalah sering dianggap sangat kritis. Kesalahan di sini bisa mengakibatkan sanksi hukum, denda, mogok kerja, atau kerusakan reputasi perusahaan yang sulit diperbaiki. Karena setiap negara ini memiliki dinamika hubungan industrial yang berbeda. Yang berarti setiap perusahaan itu yang harus bisa menyesuaikan keputusan strategis mereka karena bisa mempengaruhi para karyawan. Lalu setiap perusahaan itu harus bisa mengabaikan kompleksitas yang tidak diperlukan dan harus menerapkan pendekatan hubungan industrial yang seragam di semua negara dalam menghadapi masalah yang serius. Lalu tahap terakhir itu ada mengembangkan budaya organisasi. Tahap ini menjadi fondasi dari segalanya. Karena dengan mengembangkan budaya organisasi global yang inklusif dan kuat, budaya ini harusnya mampu menjadi perekat yang menyatukan banyak sekali karyawan dari berbagai negara di satu identitas organisasi, tanpa menghapus keunikan dari budaya lokal mereka. Nah, ini menjadi seni yang sangat tinggi dalam MSDM global. Contohnya bisa kita ambil dari Gojek yang menawarkan sebuah perusahaan. Gojek adalah sebuah perusahaan yang teknologi di Indonesia yang berhasil melewati tahapan-tahapan internasionalisasi ini. Seperti yang kita tahu, kalau Gojek ini berdiri pada tahun 2010 sebagai layanan ojek berbasis telepon di Jakarta. Namun dalam kurang waktu 1 dekade, mereka bisa berkembang pesat menjadi super aplikasi regional yang beroperasi di banyak negara. Nah, dari sisi tahapan internasionalisasi, perjalanan Gojek ini sangat instruktursional. Pada tahap persiapan internal, mereka terlebih dahulu membangun fondasi terkait teknologi dan operasional yang sangat kuat di Indonesia. Sebelum menjalankan ekspansi, mereka juga aktif merekrut talenta global ke dalam tim kepemimpinan sehingga ketika ekspansi dimulai, keputusan SDM paling penting yang mereka ambil adalah merekrut CEO dan tim kepemimpinan lokal di setiap negara. Dengan pemimpin lokal yang memahami konteks, regulasi, persaingan, dan dinamika budaya di negara mereka masing-masing, ini jadi mereka paham dengan kedalaman yang tidak mungkin dimiliki oleh ekspatriat dari Indonesia dalam waktu yang singkat. Namun, di saat yang sama, Gojek berhasil membangun mekanisme yang memastikan kalau nilai-nilai inti dari perusahaan tetap konsisten di semua negara.
mereka berhasil mengirimkan tim dari negara Indonesia atau dari negara lain, itu saling membantu dalam hal membangun sistem, proses, dan standar operasional di cabang-cabang baru. Nah, setelah fondasi ini terbentuk, kendali operasional diserahkan sepenuhnya kepada tim lokal. Strategi ini terbukti efektif, dan kita bisa belajar bahwa dalam menginternasionalisasikan perusahaan, kita harus mencapai keseimbangan yang tepat antara transfer kompetensi global dan pemberdayaan kepemimpinan lokal. Prinsip ini sangat relevan ketika perusahaan mengambil jalur yang paling ambisius sekaligus paling beresiko, yaitu dengan merger dan akuisisi. Selanjutnya, materi mengenai merger, akuisisi, dan aliansi internasional. Nah, merger adalah penggabungan antara dua perusahaan yang menjadi satu entitas baru. Keduanya setara, tidak ada yang membeli perusahaan yang lain. Kalau akuisisi adalah proses di mana satu perusahaan besar itu membeli atau mengambil alih perusahaan yang lebih kecil. Nah, di sisi pihak akuisisi, pihak yang perusahaan yang diakuisisi ini bisa tetap beroperasi dengan nama sendiri. Nah, kalau aliansi internasional ini adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih perusahaan tanpa penggabungan kepemilikan. Masing-masing pihak tetap independen, namun berbagai sumber daya, teknologi, dan pasar tujuan itu terbagi. Nah, ketika bentuk ini adalah jalur internasionalisasi yang paling cepat yang biasa ditempuh oleh perusahaan. Dalam satu transaksi, perusahaan bisa langsung mendapatkan akses ke pasar baru, talenta baru, teknologi baru, dan jaringan baru yang kalau dibangun sendiri dari nol itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Budaya organisasi bukan tentang sesuatu yang bisa diubah lewat memo atau workshop dalam 2 hari, tapi harus diakumulasikan dari nilai, kebiasaan, cara berpikir, dan terbentuk selama bertahun-tahun. Ketika dua budaya yang berbeda ini bisa bergabung tanpa pengelolaan yang matang, yang paling terjadi adalah talenta terbaik dari perusahaan yang diakuisisi akan pergi, dan mereka memiliki pilihan. Karena mereka memiliki pilihan, mereka merasa lingkungan baru tidak sesuai lagi dengan cara kerja mereka. Dalam 2 atau 3 tahun perusahaan pengakuisisi dapat memastikan kalau aset utama mereka sudah tidak ada lagi, dan itu menjadi tantangan dalam SDM dalam merger dan akuisisi perusahaan serta aliansi perusahaan. Nah, ada tantangan lainnya yang paling kritis dalam proses merger dan akuisisi internasional. Yang pertama, perbedaan budaya organisasi, lalu yang kedua perbedaan regulasi tenaga kerja, lalu yang ketiga itu ada manajemen perubahan tentang ketidakpastian yang muncul di pasca akuisisi yang sangat menguras energi organisasi. Lalu yang keempat itu ada retensi talenta kunci, yang justru karyawan yang paling dibutuhkan adalah yang paling mudah pergi karena mereka memiliki nilai tawar yang tinggi di pasar. Tapi ada strategi dalam menghadapi MSDN ini agar merger dan aliansi dan akuisisi perusahaan ini bisa berhasil. Strategi yang pertama yaitu HR due diligence, sebelum deal di aliansi, sebelum deal ditandatangani. Ini bukan sekedar mengaudit jumlah karyawan dan struktur gaji, tapi juga menilai secara mendalam bagaimana budaya organisasi menjadi target, apa nilai-nilai perusahaan yang akan dianut, bagaimana gaya kepemimpinannya, dan seberapa besar risiko kehilangan talenta kunci pasca akuisisi. Nah, jika sebagian besar nilai perusahaan ada pada manusianya, maka risiko SDM harus diperhitungkan. Lalu yang kedua, membentuk tim khusus integrasi SDM yang bekerja sejak hari pertama, bukan hanya sekedar masalah yang muncul, tapi tim ini bertugas dalam mengelola transisi budaya, komunikasi terhadap seluruh karyawan, keharmonisan kebijakan, dan program retensi yang menjadi talenta kunci. Yang ketiga, memilih pemimpin pasca merger yang tepat. Pemimpin tidak boleh hanya dipilih berdasarkan senioritas, tapi mereka harus dipilih karena mereka memiliki kompetensi yang spesifik dalam manajemen perubahan dan kepemimpinan inklusi, kemampuan membangun kepercayaan dari orang-orang yang sebelumnya berada di sisi yang berbeda. Sekian penjelasan dari materi pertama hingga materi ke-7. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dari kita semua. Terima kasih.